mengenai perpanjangan masa penahanan yang pasal 29. Dan ternyata di dalam podcast Cumi-Cumi itu saya mendengar juga apa yang disampaikan oleh Ibu Sylvia, katanya betul. Jadi kayak ada yang nggak suka nih, ada yang intervensi. Itu dibenarkan di dalam podcast Cumi-Cumi itu gimana tuh, Bang Leon itu? Dia tetap yakin bahwa perpanjangan pemenahanan ini awalnya tetap sudah disetujui, katanya Nikita Mirzani sudah tanda tangan terkait dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan. Nah terus nggak jadi karena perpanjangan masa penahanan. Nah disinilah letak keganjalannya buat Ibu Sylvia. Bagaimana tanggapan Bang Leon? Sekarang Bang Raffi, emang kalau penangguhan penahanan dikabulkan yang tanda tangan siapa? Kan hakim, bukan terdakwa. Oh begitu. Oh begitu. Itu udah cara berpikirnya itu udah nggak masuk. Apa urusannya terdakwa yang tanda tangan? Orang keputusan penangguhan penahanan dikabulkan atau tidak itu adalah domainnya majelis hakim. Jadi kalaupun itu dikabulkan, yang tanda tangan, yang mengeluarkan penetapan itu majelis hakim, bukan terdakwa yang tanda tangan. Oke, udah dijawab itu. Makasih Bang Leon. Aduh. Sebenarnya Bang Raffi kan selalu dibilang nih ada suap di sini bla bla segala macam. Sekarang sederhana aja. Kalau Duta Intel dan kawan-kawan bisa tahu ada suap 50M, kira-kira KPK, Kejaksaan, Kepolisian bisa tahu nggak itu ada suap? Sederhana itu aja udah. Ya iyalah emang. Si Duta Copet itu tahu nggak 50M itu segimana uangnya? Tahu nggak? Banyak loh. MM-an aja bisa diproses sampai segininya si terdakwa ini, apalagi penyuapan. Gini kalau ngomong parah. Logika juga nggak masuk akal ya. Hanya dengan sengketa, kita anggaplah sengketa objeknya 4 miliar, terus menghabiskan dana 50 miliar. Nah dari sisi logika aja udah nggak nyambung, nggak masuk akal. Ya elah si DC itu aja sama prinsip hidupnya aja udah bingung gimana sama narasinya. Intelektualitas kita kayak diinjek-injek memang. Parah. Saya sempat debat sama orang. Kalau orang bilang kalau ada suapan, coba kalian buktikan. Mana ada bukti nggak? Kalau ada bukti, kasih tunjuk. Kalau ada suapan tuh, saya bilang sama orang, Bang. Ini ngomong-ngomong nggak ada yang mau nyuap Ratu Nyinyir. Bang Raffi, abang. Opo. Kan kemarin saya ada naik di room tuh, orang bilang kan kalau ada orang bilang ada suapan. Saya bilang kalau ada suapan, ya udah ada bukti nggak? Kasih tunjuk aja, laporkan aja. Saya bilang macam itu. Oh, yang gede Rapi. Kok Mbak Fitri ganti nih? Rapi. Cantik tuh Elsa, nggak apa-apa. Rapi digoreng lagi, aku Rapi. Allahu Akbar. Ada lagi tadi netizen bilang, "Cie, Elsa dapat HP dan umroh." Gua mah umroh masih ngutang 12 juta lagi, belum juga dibayarin. Kalian udah cie-cie, gak gagal nanti aku. Nggak apa-apa lah, aku kan punya laki. Pasti nanti aku tinggal minta sama lakiku belikan iPhone. Iya betul. Kan? Iya. Elsa, kamu jadi umroh? Jadilah. Orang udah bayar sisa 12 juta lagi. Ya udah kalau lu umroh, Kak, gue titip doa ya, biar bisa balik lagi tahun depan. Amin. Saya titip. Aku tiap tahun. Alhamdulillah tiap tahun aku nyicil. Bang Raffi kasih besar lagi aku. Doain teman-teman di sini semua biar bisa umroh gitu. Amin. Sinyalku jelek tadi, sorry. Duh, petir. Kapan main ke Malaysia, Kak Fitri? Ini chatting ngebahas Malaysia. Tunggu Oh ya. ya, nanti jumpa ya. Aku ke Malaysia tanggal 5.
Tanggal 5. Oke, Iya. Oke, Kak Fitri, nanti sama juga. Ya Nanti berarti bareng dong sama aku. Aduh. Oh, kita bisa ketemu di sana. Nanti kamu Ya. dibilang kan ketemu aku, disuruh-suruh sama aku. Bu Ani, mana Bu Ani? Bu Ani, itu Kak Fitri tanggal 5 Aduh, ke Ibu Malaysia. mohon maaf, aku ditangkap enggak ya? Emang kamu salah apa? Aku salah loh, banyak salahku. Ya, aku aku hidup tangkap di itu. dunia ini salah, Bu Fitri. Aku hidup di dunia ini udah salah loh. Aku orang terhina. Jangan gitu, nggak ada manusia yang hina, Oh iya, iyalah. nggak boleh. Ya tanggal 5, bentar, ya tanggal 5. Nanti aku update lagi kalau ada perubahan. Aduh, Ya, makasih Kak Jadi- Fitri, jadi nanti itu kilat. tahu ya. Aku ke Malaysia mau nemui suamiku. Sama. Tapi suruh bikin paspor, belum ditransfer uangnya. Suami yang mana itu Elsa? bikin dong. Iya. Bu Ani, Bu Ani, Bu Ani, Ada Bu Ani. orang Malaysia. Ya. Bu Ani, itu Ya. Mbak Fitrinya tanggal 5 dia jadi ke Malaysia tuh. Ya nanti kalau ada perubahan Malaysianya sebelah mana Mbak Fitri? ke Kuala Lumpur. Kan dekat dengan saya. Aku pernah. Ya itu Bu Ani yang aku ceritakan itu Bu Ani. Aku mau ke Singapura, habis itu ketemu Bu Ani. Katanya mau ke Malaysia kan? Ya udah sekalian aja. Itu tanggal 5. Nanti aku lihat tanggal 5 tuh hari apa? Ya udah Bu Ani cepat, sudah Kak Fitri juga nih, dia mau Kuala Lumpur. Di mana Kuala Lumpurnya Bu? Akan nanti bagi tahu ya. Saya baru Iya, pulang iya. dari Bukit Bintang semalam. Baru pulang dari Iya, Bukit Bintang saya semalam. Aku lagi bikin paspor tapi melalui calo 3.500.000. Ini lakiku belum dicecet, belum ada transfer. Kamu tahu nggak bikin paspor itu bisa online, nggak usah bayar-bayar. Online isi sendiri. Aku bikinin perpanjang paspor anakku online kayak McDonald, cepet langsung diambil di drop off-nya Nah, imigrasi. aku ada penggantian nama. Oh ya. Oh, itu harus ikut sidang itu. Ada penggantian nama udah ini. Raffi gimana jualan mie-nya? Mau Kontak dong? itu. Yamin asin ada nggak yamin asin? Emang asin biasanya kalau mie yamin mah Mbak. Aku nggak suka yamin manis, aku sukanya yamin asin. Gua pesen 2 mangkok, tergantung. Bang. Raffi, Siapa? saya 5, Siapa lagi saya mau 2. Gua Saya 2 5 mangkok. Bang, nanti tolong dikirim. Oh laris ya dagangan gue ya. Iya. Ya, gua 2 ya. Alhamdulillah. Bungkusnya 5. Gitu. Bungkusnya 5. Saya Ya, 5, ya, bungkusnya ya. 7. Nanti COD ya. COD. Aduh ini nonton ya kalian teman-teman. Ibu Sylvia itu tontonlah di Cumi-Cumi. Kemarin dia sudah minta kalian nonton. Bang Mr. Blind, Rapi. apa Ji? Ih, jangan Rapi. pakai aja itu Aku lihat di Instagramnya siapa ya di repost, kamu hebat banget dikerpuk sama rame-rame, menter banget. Oh yang Parah. kemarin sore. Iya, keren. Iya kemarin sore naik lah di rumah siapa namanya si Mambel. Nah terus semua musuh-musuh gue ditekin semua tuh Mbak. Si siapa dari Bang Sunan ditekin, terus apa lagi tuh si Yamin, si Sil ditekin semua kan, royok nih. Nah dikompor-komporin lah tuh Bang Sunan. Oh belum ada dokter ntar. Nah dikompor-komporin Bang Sunan, dibilang gini. Mana no Bang Sunan nih, depan Bang Sunan lo ngomong dong. Katanya Bang Sunan mukul diri sendiri sampai 3 kali. Loh saya bilang, gue nggak ngomong 3 kali. Gue cuma bilang Bang Sunan mukul diri sendiri, ada videonya tuh. Ya benar itu. Iya kan benar, diklarifikasi lah sama Bang Sunan. Dia katanya mencontohkan. Ya cuman kan jadi masalah kan dari yang kita tahu ya video beredar.
video mukulnya yang terpukul sama dipukul sendiri, itu kan kencengan yang dipukul sendiri tuh, betul nggak Mbak Fit? Dan gak ada mencontohkan, emang dia lagi emosi di sana. Iya dia mukul diri sendirinya itu kan, pipinya kan dipukul sendiri itu. Iya betul. Kan di depan mata kita semua. Ada videonya si Yani tuh yang ngevideoin. Betul. Pokoknya Datanglah. intinya gini sih teman-teman ya. Menurut mata aku yang ada di sana tidak ada itu pemukulan. Udah titik. Tidak ada pemukulan, titik. Udah itu aja. Terus Bang Raffi. Terus Nah, Bang Raffi. datanglah si Doktif. Nanya-nanya soal aduan saya waktu yang di Komisi Nasional itu KKI. Dia sudah pasti ini nggak akan naik aduannya si Raffi. Saya sih masalah naik atau enggak ya kita serahin ke apa namanya majelis etik kan Mbak. Nah, Ya, betul. nggak perlu lagi saya diajak berdebat di Komal karena kan kebetulan saya ini kan sebagai prinsipal, sebagai pihak yang mengadu. Ya kalau mau bahas saya sendiri, ngapain ngajak-ngajak saya bilang. Ya udah, yang ada dia bisanya cuma ngata-ngatain saya doang itu Pak Ogah lah, apalah. Seperti biasa ya. Body shaming kalau dia. Iya bener, udah kayak macam paten aja yang ngomong. Tapi aku tuh jarang ya melihat orang punya mental yang berani masuk ke kandang lawan, itu sih keren. Keren. Itu mah cuma menyesuaikan aja Mbak. Mereka ini kan kualitasnya kadang kalau di media sosial ini udah kayak macam kayak mereka paling hebat, itu yang kita bilang paling jijik. Betul. Dia Banyak lupa. kan. Iya, Kalau dia kata lupa Jandel kalau- banyak bacot gitu ya kalau kata Jandel. Ya Banyak iya, bacot. Ya, aku kan pendukung NM. Aku berani masuk ke sini. Tapi kan gak ada yang ngebully kamu di sini. Kamu dirangkul di sini. Di sini Iya kamu juga sih. diperlakukan sama dengan kita semua. Nggak ada. Kamu merasa nggak ada nggak yang pernah ngebully kamu di sini? Aku marahin kalau ada nggak? Ada si Rapi. Apa buliannya? Mana ada. Haji aja. Lah kan dia memang haji Mbak. Dia haji Nah, kalau Mbak. haji, amin dong kalau haji. Bukan dia Tapi haji. kan tapi kan jangan dibongkar juga Rapi. Maksudnya Ratu Nyinyir aja. Kau pun juga Kima. Aja gitu kan nggak boleh dong kalau gitu. Masa gua salah. nah, kalau Oh gua bener bilang gua aja haji, tuh. Itu Kecuali boleh kalau kalau haja. dengerin, kalau udah kayak Iza Zega panggilnya Haja. Kamu udah kayak Iza Zega panggil Belum. Haja boleh. Kayak belum boleh dipanggil Haja kalau gitu. Haji. enggak lah gue tetap panggil lu ya harusnya nama lu lah Muhammad Ali. Udahlah Rapi, aku nggak bisa ngomong deh. Males ah. Udah kan kamu di sini disayang di sini. Dari itu Elsa tuh, kalau cantiknya tuh. Kita sudah menetapkan Rapi sebagai ketua tim RG Kak Fit. Wah, betul itu. Kamu tim ketua ya. Ini nggak Kamu ada kita. Kamu Mbak, adalah tim A. Kamu adalah dalang sekarang. kita beda Mbak sama mereka, kita nggak ada tim-timan. Nggak ada emang. Tapi kan Iya, dong. ini apa namanya host. Aku angkat kamu host aja. Iya. Mereka itu udah kayak nggak ada narasi lagi, selain membuli itu nggak ada. Makanya kita juga ngapain? Bukankah kata mereka tuh Mbak Fitri yang apa mafia kasus Mbak? Kasus mana sekarang yang sudah aku mafiain? Kasih contoh satu aja. Oke, Ya, aku ini mafia makanya kasus. terangkan Mbak, terangkan Oke. kasih tahu mereka. Mbak Ani, kalau kita itu kalau ngomong harus by data. Kalau misalnya aku dituduh mafia kasus di Indonesia ini jutaan, ratusan juta kali. Satu aja, nih mana yang terlibat Fitri Sahuteru di dalam kasus apa? Dikatain Markus. Kasih tahu aja satu aja, mana korban permarkusan aku itu mana? Atau siapa yang udah pernah aku markusin? Mana? Udah dua itu, nggak usah repot-repot. Karena kalau Nah, misalnya makanya kemarin Mbak Fitri kan ada video itu video provokator ngajakin demo ke rumah Mbak Fitri, makanya saya forwardkan ke Bu Janet karena Mbak Fitri itu nggak ngikutin aku balik, mau DM nggak bisa, jadi aku Kalau forward ada ke pendemo Dr. di rumah- Janet.
Kalau aku di demo di rumahku tenang, aku tinggal siapin septic tank. Nanti aku semprot pakai mobil septic tank gitu ya demo. Tenang. Nggak usah dianggap serius. Emang Kita ada ada di story juga bilang mau didemokan di rumahnya Aka. Makanya saya bertanya sama Aka Itik, betul Kak Aka Itik itu di demo di rumahnya Aka Fitri Kak? Sampai saya tanya itu. ya sana aja ke rumah aku aja, nggak apa-apa. Aku asal siap kalau aku semprot pakai septic tank ya. Gitu aja, nggak usah dianggap serius. Emang aku siap. Aduh, petir guys. Emang aku siapa harus di demo-demo? Aku mau demo. Belikan aku iPhone. Belikan Nah. aku iPhone. Nova, mau iPhone aja kamu. Nanti aku beliin. Lu jangan malu-maluin apa Ji, hidup lu cuma minta aja Ji. Ya nggak Kali apa-apa. tolong sabar. Bener ya Bang Setia. Awas ya, jangan bohong ya. Ucapan ada doa loh. Jangan deh nanti suamiku cemburu. Janganlah. Ini kan udah di media sosial ini udah ada beberapa contoh orang-orang yang suka minta-minta. Itulah, jangan Apa-apalah. Gak apa-apa. iPhone, hidup iPhone. Apapun yang dikatakan mereka jangan ditelan mentah-mentah. Iya, yang kalau mereka nelan mentah-mentah itu ya kasihan aja. Topeng melaporkan Kafit ya. Topeng siapa melaporkan aku? Topeng siapa? Aku nggak punya perkara dengan Topeng. Kalau Samira katanya iya melaporkan aku, tapi sampai detik ini jam 4:59 aku nggak ada panggilan dari laporannya si Samira. Ya, kalau si Samira besok dia datang ke Medan untuk diperiksa sebagai tersangka di Medan. Bener itu. Mbak Fitri, itu gimana? Katanya tersangkanya udah dibatalin. Aduh. Yang di mana dibatalin? Yang di Medan loh, itu kan dibilang dibatalin di Medan waktu itu di posting. Gini ya, Bang Raffi, kalau dia bisa menayangkan SP3 di Medan itu, udah aku nyembah dia, udah simple. Aku sembah dia. Oh, berarti lu bener keren Samira, bisa SP3-in masalah yang sudah lu jadi tersangka. Udah Bisa itu jangan SP. bisa SP. Kalau dia bilang kasusnya dibatalin kan harus ada SP3, surat pemberhentian perkara. Ditayangin nggak itu surat pemberhentian perkaranya masih Samira di Medan? Setahu aku Betul, Mbak jalan. Fitri. Setahu aku Apalagi- jadi setahu aku jalan. Apalagi bisa merubah status tersangka tanpa melalui pra peradilan, itu hebat banget dia. Peradilan. Nah, kita sembah dia mau nggak mau lah, hebat dia. Hebat. Mungkin dia dititipin Kim Jong Un di sini atau Vladimir Putin. Iya, jadi jangan banyak cuap-cuap SP3. Udah ya, kita itu jangan mau, kita itu sudah dibodohin mengenai review skincare. Jangan lagi dibodohin sama si Bopeng ini, ya aku panggil aja ya Samira Bopeng. Jangan mau dibodohin lagi untuk kasus-kasus yang sebetulnya mencederai kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Republik ini. Kalau dia mau bilang dihentikan, dasarnya apa? Dia ngomong dihentikan. Harus ada buktinya, mana surat pemberhentian perkara itu. Gitu ya Bang Raffi ya? Iya betul Mbak Fit. Jadi memang harus melalui prosedur hukum lah, masa tiba-tiba dibatalin gitu aja. Oh iya. Tuh, kan senang kalau udah dilurusin Alisa, betul Kak Fit. Memang harus diedukasi, jangan telan mentah-mentah apa kata Samira, dihentikan. Emang dia siapa, guys? Siapa dia bisa bisa ngomong menghentikan kasusnya dibatalkan, apa tuh tersangkanya dibatalkan. Paten kali dia, kata Zandel sok paten. Bener. Bu, nggak capek klarifikasi terus masalah kasus orang? Nggak capek. Harus wajib capek juga, harus minum kopi biar nggak capek, biar yang bodoh-bodoh teredukasi di sini, gitu ya. Nggak ada capek-capeknya.